Konnichiwa minasan, selamat datang di pelajaran kanji bab 12. Pada bab ini kita akan belajar beberapa kanji yang sering digunakan dalam dunia pendidikan seperti Jugyo, Sosugyo, Keseki, Setsume, Doryoku, dan Benkyo. Yuk kita mulai dari yang pertama. Kanji Ju terdiri dari dua bagian. Berasal dari kanji te yang berarti tangan dan ukeru yang berarti menerima. Secara bentuk, menggambarkan tangan yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Maknanya berkembang menjadi menyerahkan, mengajar, atau memberikan ilmu. Nah, di sini ada beberapa contoh kosakatanya. Yang pertama ada jugyo, itu artinya pembelajaran. Yang kedua ada juyo, yang berarti pemberian atau penghargaan. Dan yang terakhir ada kyoju, yang berarti profesor atau mengajar di universitas. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat. Untuk contoh kalimatnya, saya akan menggunakan contoh kalimat nomor 4, yaitu Sensei kara Shogaku kin o juyo saremashita, yang berarti saya diberikan beasiswa oleh dosen atau guru. Masuk ke kanji berikutnya, yaitu kanji gyo. Kanji gyo berasal dari gambar dua tangan yang saling berdoa atau bekerja. Dari situ muncul arti pekerjaan, tugas, atau hasil usaha. Maknanya kini meluas menjadi segala bentuk aktivitas belajar, kerja, atau bisnis. Contoh kosakatanya di sini ada sagyo, yang berarti pekerjaan. Yang selanjutnya ada sosugyo, yaitu kelulusan. Dan yang terakhir ada kigyo, yaitu perusahaan. Untuk contoh kalimatnya, saya akan menggunakan contoh kalimat nomor 2. Shukodai wa taisetsu na sagyo desu, yang berarti pekerjaan rumah adalah pekerjaan penting. Yang berikutnya kita masuk ke kanji kyu. Kanji kyu tersusun dari kanji ito yang berarti benang dan oyobu yang berarti menjangkau atau mencapai. Gabungan keduanya menggambarkan benang yang diikat bertingkat-tingkat, yang kemudian bermakna tingkatan atau kelas. Masuk ke contoh kosakatanya, yang pertama ada gakyu yang berarti kelas. Yang berikutnya ada sokyu yang artinya tingkat dasar, dan yang terakhir ada chukyu yang artinya tingkat menengah. Untuk contoh kalimatnya, saya akan menggunakan contoh kalimat pertama. Watashi wa Nihongo Sokyu o benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang tingkat dasar. Selanjutnya masuk ke kanji sotsu. Kanji sotsu berasal dari bentuk kuno prajurit yang menyelesaikan tugasnya. Maknanya adalah mengakhiri atau menyelesaikan sesuatu. Contoh kosakatanya di sini ada sotsugyo yang artinya kelulusan, sotsugyo shiki yang artinya upacara kelulusan, dan sotsugyo sei yang artinya lulusan atau alumni. Kita masuk ke contoh kalimat. Saya akan menggunakan contoh kalimat yang nomor 4, yaitu ani wa kyonen koko sotsugyo shimashita, yang berarti kakak saya lulus dari SMA tahun lalu. Untuk selanjutnya, di sini ada 2 soal kuis dari pembahasan kanji yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan minasan jawab untuk latihan ya. Untuk yang berikutnya, ada beberapa penjelasan singkat atau pesan filosofis terkait kanji yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini membahas tentang makna belajar atau manabi no imi. Untuk yang pertama itu ada kanjiju. Kanjiju sendiri itu berarti memberi atau belajar dari guru. Pesan inti dari kanji tersebut adalah guru yang memberi ilmu. Chishikyo Sazukeru akan memimpin masa depan. Untuk yang kedua ada kanji kyo, usaha atau hasil, belajar dengan usaha. Pesan inti dari kanji tersebut adalah hasil diberikan kepada yang berusaha. Doryoku Surumono. Yang ketiga ada kanji kyu, yang berarti tingkat atau level, belajar bertahap. Pesan inti dari kanji tersebut tumbuh dengan menaiki tingkat satu persatu. Dankai o hitotsu jutsu. Dan yang terakhir ada kanji sotsu,
yang berarti lulus atau selesai, akhir adalah awal. Pesan inti dari kanji tersebut adalah selesai belajar, Sotsugyo adalah awal yang baru, Atarashi Hajimari. Kesimpulannya, berarti pesan ini mengajarkan bahwa belajar harus melalui proses atau usaha keras dan bertahap. Dan juga ilmu itu penting untuk masa depan, serta kelulusan adalah awal, bukan akhir. Sebagai ringkasan dari kanji yang sudah kita pelajari sebelumnya, Jugyo Taisetsu Nishi Doryoku no waza wo sumi Kyu o agete Itsukaso Tsugyo o mukaemashou. Makna keseluruhannya yaitu, mari kita hargai pembelajaran, kumpulkan hasil dari kerja keras atau usaha, naikkan tingkat atau level, dan suatu hari nanti mari kita sambut kelulusan. Untuk yang berikutnya masih membahas mengenai bab 12. Sekarang kita akan membahas mengenai rumpun kanji keseki yang berarti ketidakhadiran. Berikutnya ada beberapa gambar yang menunjukkan keterkaitan dengan kanji keseki, yaitu ada ketidakhadiran. Ketidakhadiran di sini bisa karena sakit. Terus yang berikutnya ada seorang siswi yang sedang duduk di kursinya sendiri. Kita masuk ke kanji yang pertama, kanji ketsu. Kanji ketsu menggambarkan seseorang yang sedang menguap dengan mulut terbuka. Maknanya berkembang menjadi kekurangan, tidak ada, atau absen. Masuk ke contoh kosakatanya. Di sini ada keseki yang berarti ketidakhadiran. Yang berikutnya ada ketten yang berarti kekurangan atau kelemahan. Dan yang terakhir ada kakeru yang artinya terpecah atau tidak lengkap. Untuk contoh kalimatnya, saya akan mengambil contoh kalimat yang pertama, Jugyo keseki shimashita. Saya tidak hadir di kelas. Masuk ke kanji berikutnya, kanji seki. Kanji seki terdiri dari kanji haba yang berarti kain dan bagian sho yang berarti rumah. Maknanya adalah tempat duduk atau kursi, karena kain digelar di rumah untuk duduk. Kita masuk ke contoh kosakatanya. Yang pertama ada shuseki yang artinya hadir. Yang berikutnya ada zaseki yang berarti kursi, dan yang terakhir ada keseki, ketidakhadiran atau absen. Untuk contoh kalimat dari kanji seki yaitu Jugyo ni shuseki shimashita yang berarti saya hadir di kelas. Berikutnya masuk ke kanji yu. Kanji yu berasal dari bentuk padi yang tumbuh dari tanah, melambangkan asal-usul atau sebab. Maknanya kini digunakan untuk alasan, kebebasan, dan asal mula. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada ryu atau alasan, yang berikutnya ada yurai atau asal-usul, dan yang terakhir ada jiyu yang berarti kebebasan. Berikutnya kita masuk ke contoh kalimat. Saya akan menggunakan contoh kalimat yang nomor 3. Nihongo no kanji no yurai o manabimasu, yang berarti kita belajar asal-usul kanji Jepang. Selanjutnya kita akan belajar kanji yaku atau wake. Kanji wake ini terdiri dari dua kanji, yaitu kanji iu yang berarti berkata dan juga kanji ukur atau mengukur. Nah, maknanya ini bisa mengukur kata-kata atau menafsirkan makna suatu ucapan, dan dari situ muncul arti terjemahan atau alasan. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ini ada yakusu, artinya menerjemahkan. Kemudian yang kedua ada wake yang artinya alasan, dan terakhir ada kanji honyaku yang artinya terjemahan tertulis. Untuk contoh kalimatnya, di sini ada yang pertama Nihongo Indonesia go ni yakushimasu, yang artinya saya menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Di sini ada dua soal kuis dari pembahasan kanji yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan minasan jawab untuk latihan ya.
Selanjutnya untuk bacaan misterius pada rumpun kanji ini, ada 4 kanji yang jika digabungkan akan membentuk kata kesekiryu yang berarti alasan ketidakhadiran atau alasan absen. Untuk kanji pertama yaitu ketsu, makna dibalik kanji ini adalah mengajak untuk melakukan introspeksi dan mencari hal yang belum terpenuhi. Kemudian kanji kedua yaitu seki, makna dibalik kanji ini yaitu menyiratkan pentingnya posisi, peran, atau sudut pandang yang tepat untuk memahami suatu hal dengan benar. Kemudian kanji ketiga ini ada ju, makna dibaliknya yaitu menekankan prinsip kausalitas. Segala sesuatu yang terjadi bukan tanpa sebab dan penting untuk mencari tahu asal muasal atau pemicunya. Kemudian kanji terakhir yaitu yaku atau wake. Makna dibalik kanji ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam bukan hanya informasi permukaan datang dari mengetahui alasan atau makna dibalik suatu hal. Pesan ini dapat diinterpretasikan sebagai pedoman untuk mencapai pemahaman dan kebenaran, terutama dalam konteks masalah atau ketidakhadiran. Cari tahu apa yang hilang, ambil sudut pandang yang benar, akui bahwa segala sesuatu punya sebab, dan dengan mengetahui sebabnya, pemahaman sejati akan tercapai. Secara singkat, pesan ini adalah ajakan untuk mencari dan memahami alasan yang mendasari suatu masalah atau kekurangan untuk mencapai pemahaman sejati. Sebagai ringkasan untuk rumpun kanji ini, Jugyo kesseki shinai you nishi, tsushiki o daisetsu nishi, ryu o setsumei shi, wake o tadashiku rikai shimashou. Jangan sering absen, hargai kehadiran, pahami alasan, dan terjemahkan makna dengan benar. Untuk subbab selanjutnya, kita akan belajar rumpun kanji setsumei yang artinya penjelasan. Nah, kanji setsumei ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas dalam kelas. Contohnya seperti guru yang sedang menjelaskan huruf atau pembelajaran atau materi kepada murid-muridnya. Kanji yang pertama, ini ada kanji rei atau tatoeru. Kanji rei ini berasal dari gabungan hito atau orang dan juga retsu atau barisan. Maknanya adalah meniru atau memberi contoh. Untuk contoh kosakata kanji ini, yang pertama ada rei atau contoh, kemudian ada reibung yang artinya kalimat contoh, dan juga ada kanji tatoeba atau yang jika diartikan yaitu misalnya. Selanjutnya untuk contoh kalimat, kita ambil kalimat nomor 4 yaitu kaiwa no reibung o denshu shimashita, yang artinya saya berlatih contoh kalimat dari percakapan. Selanjutnya kita akan belajar kanji eki, atau bisa juga dibaca i, atau bisa juga dibaca yasashi. Nah, kanji yasashi ini terdiri dari kanji matahari dan juga kanji yang artinya bentuk melengkung, melambangkan sesuatu yang mudah berubah seperti siang dan malam. Untuk contoh kosakatanya sendiri, yang pertama ini ada yoi, yang artinya mudah. Kemudian ada yasashi yang juga berarti mudah, dan yang terakhir ada boeki yang artinya perdagangan. Selanjutnya untuk contoh kalimat kita ambil kalimat nomor 3 yaitu JLPT Engo no mondai wa yasashi desu. Soal-soal dalam JLPT N5 itu mudah. Kanji selanjutnya yaitu kanji tokeru atau bisa juga dibaca toku dan juga bisa dibaca kai. Kanji tokeru ini terdiri dari kanji tanduk dan juga kanji pedang, melambangkan melepaskan simpul atau mengurai sesuatu. Makna dari kanji ini bisa juga memecahkan, menjelaskan, atau memahami. Untuk contoh kosakata dalam kanji ini, yang pertama ada kaisetsu, artinya penjelasan. Yang kedua juga dibaca kaisetsu, artinya penyelesaian. Dan yang ketiga ada kanji rikai, artinya pemahaman. Untuk contoh kalimatnya, kita ambil kalimat nomor 1, Nihongo no hatsuon o rikai dekimashita. Saya akhirnya memahami pelafalan dalam bahasa Jepang. Kanji berikutnya yaitu kanji toku atau setsu. Kanji setsu ini terdiri dari iu, kanji iu atau kata, dan juga kanji yang artinya bertukar. Untuk contoh kosakata kanji ini, yang pertama ada shousetsu yang artinya novel, kemudian ada kanji septoku
yang artinya membujuk atau meyakinkan, dan yang terakhir ada kanji setsume yang artinya penjelasan. Nah, untuk contoh kalimatnya kita ambil kalimat nomor 3. Suki nasho setsu ga arimasu, artinya saya punya novel kesukaan saya. Seperti pada bab-bab sebelumnya, di sini ada 2 soal kuis dari pembahasan kanji yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan minasan untuk jawab sebagai latihan ya. Untuk bacaan misterius pada rumpun kanji ini, jika keempat kanji ini digabungkan, mereka akan membentuk kata reikaisetsu atau memiliki kemiripan dengan reikai yang berarti contoh dan penjelasan, atau kaisetsu yang berarti penjelasan atau interpretasi. Ini menunjukkan pesan yang berfokus pada metode dan proses pemahaman. Untuk kanji pertama, kanji rei ini punya makna yaitu pembelajaran seringkali dimulai dengan contoh. Kemudian untuk yang kedua ada kanji yasui, yasashi. Makna dibalik kanji ini adalah mendorong untuk tidak selalu mencari cara yang paling mudah. Proses yang menantang seringkali lebih berharga dan menghindari kesalahan fatal. Kemudian yang ketiga ada kanji toku. Makna dibalik kanji ini adalah pemahaman sejati, tidak datang hanya dari mendengarkan atau membaca, tetapi dari berinteraksi aktif dan berhasil menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Dan kanji terakhir ini punya makna mengajarkan bahwa kemampuan menjelaskan atau menguraikan suatu hal kepada orang lain adalah bentuk pemahaman tertinggi dan juga cara untuk menjalin koneksi emosional. Pesan ini adalah tentang siklus pembelajaran yang mendalam dan efektif, yang dimulai dengan contoh untuk orientasi, kemudian hindarilah jalan pintas karena pembelajaran sejati membutuhkan usaha. Kemudian tingkatkan pemahaman dengan secara aktif memecahkan masalah, dan terakhir tuntaskan pemahaman dan berbagi dengan menjelaskan kepada orang lain. Sebagai ringkasan dari kanji rumpun ini, manabu toki wa rei o tsukai yasashii kotoba de mondai o toki yoku setsumei shimashou. Saat belajar, gunakanlah contoh, pakai bahasa yang mudah, pecahkan masalah, dan jelaskanlah dengan baik. Untuk subbab selanjutnya, kita akan belajar rumpun kanji yang berkaitan dengan doryoku atau usaha keras. Rumpun kanji ini akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seperti belajar, kemudian dalam belajar itu ada lupa dan ingat, dan dari situ kita bisa meningkatkan skill dan bisa berhasil gitu. Kita masuk ke kanji yang pertama, yaitu kanji oboeru atau bisa juga dibaca sameru dan juga bisa dibaca kaku. Kanji oboeru ini terbentuk dari gabungan kanji mata dan juga bentuk seperti mieru atau melihat, yang menggambarkan proses menyadari atau melihat sesuatu dengan jelas. Maknanya pun berkembang menjadi mengingat, menyadari, atau bangun dari tidur. Untuk makna umumnya ini bisa berarti menghafal, menyadari, dan juga bisa berarti terbangun. Kemudian untuk contoh kosakata dari kanji ini, yang pertama ada oboeru yang artinya mengingat atau menghafal. Kemudian ada kanji kankaku artinya indera atau perasaan. Dan terakhir ada kanji mezameru yang artinya terbangun. Untuk contoh kalimat dari kanji ini, kita ambil contoh kalimat nomor 2. Denwa bango oboete imasu ka, yang artinya apakah kamu ingat nomor teleponnya? Kanji yang kedua dari rumpun kanji ini yaitu kanji wasureru atau bisa juga dibaca bo. Kanji wasureru ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kokoro yang artinya hati dan juga naku yang artinya hilang atau lenyap. Secara harfiah artinya adalah sesuatu yang hilang dari hati yang kemudian bermakna melupakan. Contoh kosakata dari kanji ini, yang pertama ada bokyaku. Bokyaku artinya pelupaan. Kemudian yang kedua ada boenkai. Untuk boenkai sendiri artinya ini adalah pesta akhir tahun, atau secara harfiah pesta untuk melupakan tahun yang lama dan berpindah ke tahun yang baru. Dan yang terakhir ini ada kosakata wasureru artinya lupa. Untuk contoh kalimat, kita ambil kalimat nomor 1. Kino noto wasuremashita, yang artinya kemarin saya lupa membawa buku catatan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kanji
do atau sutomeru. Kanji ini tersusun dari kanji onna yang artinya perempuan dan kanji yatsu yang artinya orang atau pelayan. Gabungan keduanya melambangkan seseorang yang bekerja keras dengan sepenuh tenaga. Jadi maknanya adalah berusaha, mencurahkan tenaga, dan berjuang. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh kosakata. Yang pertama ada doryoku yang artinya usaha keras. Yang kedua ada kindo yang artinya kerja keras dan tekun. Dan yang ketiga ada sutomeru yang artinya berusaha. Selanjutnya untuk contoh kalimat. Yang pertama, mainichi nihongo doryoku shite imasu. Yang artinya, saya berusaha setiap hari belajar bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan ke kanji zoku. Kanji ini terdiri dari kanji ito yang artinya benang dan uru yang artinya menjual. Benang melambangkan koneksi yang tak terputus dan makna keseluruhannya adalah melanjutkan atau berlanjut terus-menerus. Selanjutnya kita ke contoh kosakata. Yang pertama ada suzuku yang artinya berlanjut. Yang kedua ada suzukeru yang artinya melanjutkan. Dan yang ketiga ada renzoku yang artinya berturut-turut. Selanjutnya kita akan ke contoh kalimat. Yang pertama, jugyo wa kogomo suzukimasu, yang artinya pelajaran akan berlanjut sampai siang. Oke, minasang. Di sini ada 2 soal kuis dari pembahasan kanji yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan minasang jawab untuk latihan ya. Oke, selanjutnya kita akan ke makna filosofis dari kanji yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika digabungkan, kanji kaku dan bo akan membentuk kakugo, yaitu kesiapan mental, sedangkan kanji do dan zoku membentuk doryoku yang artinya usaha. Jadi, makna dari kanji kaku ini adalah menekankan bahwa memori dan pengetahuan dasar yang diingat adalah fondasi awal dari setiap proses pembelajaran. Sebagai ringkasan, mandakoto oboe tokini wasurete mo mainichi doryoku wo suzukeru koto ga taisetsu desu. Yang artinya, ingatlah apa yang telah kamu pelajari dan meskipun kadang lupa, yang paling penting adalah terus berusaha setiap hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab terakhir, yaitu mengenai benkyo. Untuk kanji selanjutnya akan berkaitan dengan gambar-gambar berikut, yaitu universitas atau sekolah, kemudian pembelajaran dan kelulusan. Oke, yang pertama kita masuk ke kanji iru atau yo. Kanji ini berasal dari kanji nishi yang artinya barat dan kanji onna yang artinya perempuan. Berarti artinya adalah inti atau hal yang penting. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kosakata. Yang pertama ada juyo yang artinya penting. Yang kedua ada iru yang artinya perlu. Dan yang ketiga ada yoteng yang artinya poin penting. Oke, minasang, kita akan lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama, kono hon wa totemo juyou desu, yang artinya buku ini sangat penting. Oke, selanjutnya kita ke kanji yang kedua, yaitu kanji fuku. Kanji ini terdiri dari kanji kembali dan ganda. Berarti artinya adalah mengulang atau kembali ke semula. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada fukushu, yang artinya mengulang pelajaran. Yang kedua ada kaifuku, yang artinya pemulihan. Dan yang ketiga ada fuki, yang artinya kembali ke posisi semula. Oke, selanjutnya kita ke contoh kalimat. Yang pertama, yaitu mainichi jugyo fukushu shimasu, yang artinya
Saya setiap hari mengulang pelajaran di kelas. Oke, minasan, kita lanjut ke kanji yang ketiga, yaitu kanji ho atau oginau. Kanji ini terdiri dari kanji pakaian dan mulai, berarti menambahkan atau melengkapi kekurangan. Kemudian, untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada oginau yang artinya melengkapi. Yang kedua ada hoshu yang artinya pelajaran tambahan. Dan yang ketiga ada koho yang artinya calon. Oke, di sini saya mengambil contoh di nomor 3. Atarashi leader no koho desu, yang artinya dia adalah calon pemimpin baru. Oke, minasan, kita lanjut ke kanji terakhir, yaitu ada kanji kiku atau ko. Kanji ini terdiri dari kanji tenaga dan kanji pertukaran. Berarti tenaga yang bekerja dengan baik, efektif, atau berpengaruh. Oke, minasan, selanjutnya kita ke contoh kosakata dari kanji ini. Yang pertama ada koka yang artinya efek. Yang kedua ada yuko yang artinya berlaku atau efektif. Dan yang ketiga ada koritsu yang artinya efisien. Oke, minasan, untuk contoh kalimatnya, di sini saya akan mengambil nomor 1, yaitu kono benkyou hou wa totemo kouka ga arimasu. Metode belajar ini sangat efektif. Oke, minasan, di sini ada 2 soal kuis dari pembelajaran kanji yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan minasan jawab untuk latihan ya. Oke, minasan, selanjutnya kita akan ke makna filosofi dari kanji-kanji yang telah kita pelajari sebelumnya. Keempat kanji ini jika digabungkan sering membentuk kata-kata kunci dalam konteks studi. Misalnya, kanji yoteng yang artinya poin penting, kanji fukushu yang artinya mengulang pelajaran, kanji hoju yang artinya melengkapi, dan yang terakhir ada kanji koka yang artinya efek atau hasil. Oke, selanjutnya kita ke ringkasan. Manabi dewa yoten o osae, nando mo fukushu shi, jishiki o oginai, kouka o takamemashou. Yang artinya, dalam pembelajaran, mari kita pahami poin-poin penting inti. Mengulang pelajaran berkali-kali, melengkapi pengetahuan dan meningkatkan efektivitas atau hasil. これで第12課の学校習は終わりです。今日も一生懸命勉強しましたね。 Belajar hari ini sudah selesai. Ingat, setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan membawa hasil besar nanti. Terus semangat, terus belajar, dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa nanti, minasan.